Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Habibina wa habibi ilahi rabbil alamin. Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah, hari semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, sehingga tugas-tugas ibadah kita, khususnya puasa Ramadan, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita ini sampai sebulan tanpa ada halangan-halangan buat kita. Kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah semakin melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Baik karunia yang menyangkut masalah jasmania kita, yakni kesehatan, maupun hal-hal yang bersifat ruhania atau taufik atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin wa ikhwati fillah, marilah kita di hari ini melanjutkan pengajian kita tentang puasa. Kita tetap membahas masalah puasa. Puasa ini adalah puasa wajib yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Bahwa Ramadan ini artinya membakar segala keburukan-keburukan kita. Sehingga semakin hari dalam bulan Ramadan ini, kita ini semakin mengarah kepada kebersihan ruhania atau kebersihan hati kita. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Ramadan itu memiliki banyak nama. Dia adalah disebut bulan ibadah. Karena seluruh aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Bulan tilawah. Disebut juga bulan tilawah karena kita ini dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Bulan berdoa. Inilah bulan yang paling baiknya untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis baginda Rasulullah bahwa siapa yang berdoa di bulan ini, maka Allah pasti mengijabah. Selain itu, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan infak, bulan sedekah, agar kita semua bisa bersedekah. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan rahmat, bulan maghfirah, dan banyak sekali nama-nama bulan Ramadan. Begitu istimewanya itu bulan Ramadan. Khususnya bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi orang yang berpuasa tidak bisa memisahkan dirinya dengan Al-Quran. Artinya bahwa orang-orang yang berpuasa itu ingin menjadikan cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati mereka. Sehingga nanti akhlaknya itu, tindakannya itu, ucapannya itu sesuai dengan Al-Quran. Maka manusia ini menjadi manusia yang mulia, manusia fitrawi, manusia yang suci. Untuk itulah saya ingin menyampaikan bahwa hadis baginda Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda bahwa bulan Ramadan, satu bulan itu dibagi dengan 3 fase.
pada 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan itu disebut dengan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 disebut dengan maghfirah, ampunannya Allah. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal 30 disebut dengan pembebasan hamba dari api neraka. Jadi ada 3 fase. Sekarang kita sudah melewati hari-hari yang disebut dengan fase rahmat. Sudah kita melewati karena sudah lewat ini tanggal 10 Ramadan. Artinya itu apa? Bahwa kita semua sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan rahmat? Sehingga kita mengetahui benar bahwa kita ini sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu terdiri dari 2 kata yang dikumpulkan. Pertama, Ar-Rahman. Yang kedua, Ar-Rahim. Disatukan kedua-duanya ini menjadi rahmat. Karena apa? Rahmat itu adalah menyangkut masalah lahir dan batin. Kalau Rahman saja itu hanya berdimensi lahiriah. Allah menganugerahkan semuanya kepada seluruh makhluknya. Baik kepada manusia, ataupun pohon-pohon, ataupun hewan, bahkan benda-benda mati pun. Semuanya mendapatkan Ar-Rahman. Sifatnya Allah yang disebut Ar-Rahman, yang maha pengasih. Misalnya, kita ini diberi udara oleh Allah. Kita diberi air oleh Allah. Kita diberi makanan oleh Allah. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi tempat tinggal oleh Allah. Semuanya itu disebut dengan Ar-Rahman. Mengalir dari sifat Allah yang disebut Ar-Rahman. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi sifat yang kedua yang dikumpulkan masuk dalam rahmat itu disebut dengan sifat Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini khusus diberikan oleh Allah kepada manusia yang memiliki iman. Yang memiliki iman. Yang berpuasa itu pasti punya iman. Yang sholat itu pasti punya iman. Ar-Rahim itu adalah karunia Allah yang bersifat memenuhi hajat batin kita. Nah, itu. Jadi petunjuknya Allah, berkahnya Allah, ini semua adalah menjadi kasih sayang Allah. Nah, ini. Nah, makanya kita bersyukur karena kita ini mendapatkan sifat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sampainya kita kepada keimanan kepada Allah, sampainya kita keimanan kepada kenabian baginda Rasulullah dan hari akhir dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah yang bersifat batiniyah Ar-Rahim. Ada keselamatan, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Jadi orang yang diberikan oleh Allah rahmannya dengan banyak duitnya, belum tentu dia bisa menemukan kebahagiaan. Belum tentu dia bisa menjadi hatinya damai. Itulah hebatnya orang-orang yang beriman. Dia menemukan 2 hal, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau disebut dengan rahmat. Nah, betulkah kita ini sudah mendapatkan rahmatnya Allah? Dan kita sekarang ini berada dalam fase ampunannya Allah. Tentu ada tolak ukur dalam diri kita bahwa kita sudah mendapat rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya Allah dianugerahkan ke dalam diri kita. Maka kita juga menjadi Rahman dan Ar-Rahim. Jadi orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini atau rahmatnya Allah ini,
bertingkat-tingkat. Semakin kuat batiniahnya membersihkan dirinya, maka semakin tinggi yang dia peroleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah tanggal 1 sampai tanggal 10, maka jiwa kita itu menjadi jiwa yang lembut, jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang penuh rasa solidaritas, jiwa yang penuh dengan rasa persaudaraan. Itu orang-orang berarti sudah mendapatkan rahmat. Kalau dia berpuasa tapi dia masih bakhil, belum mendapatkan rahmat. Belum mendapatkan rahmat. Jadi tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan rahmat atau maghfirah atau pembebasan dari api neraka. Baginda yang mulia Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu jazaan illa ju'in wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali lapar dan haus. Jadi ada yang orang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa bagaimana itu? Puasa yang tidak menjadikan hatinya menjadi lembut, tetap dia menjadi keras. Itu. Di zaman baginda Rasulullah ada seseorang perempuan yang mencaci maki tetangganya. Lalu disampaikan berita itu kepada baginda yang mulia. Lalu kata baginda Rasulullah, panggil. Perempuan yang dipanggil. Lalu duduklah di hadapan Rasulullah. Rasulullah memberikan makanan kepada mereka. Silakan engkau makan. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku makan? Aku ini berpuasa. Kalau engkau berpuasa, kenapa sampai bisa engkau memaki-maki tetanggamu? Berarti orang yang memaki tetangganya itu disuruh makan oleh baginda Rasulullah. Itu. Jadi kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kecuali balasannya bagi dirinya adalah lapar dan haus. Untuk itu, mari kita lihat jiwa baginda Rasulullah di surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka fabima rahmatin, maka berkat rahmatnya Allah, lintalahum, ya, lintalahum, engkau itu bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, itu kata Allah. Walau kuntu fazzan ghalidha, sekiranya engkau itu fazzan ghalidha, hatimu itu menjadi keras kepada mereka, lampaddu min haulik, maka dia akan lari dari sekitarmu, dia menjauh dari sekitarmu itu. Fa'fu anhum, maka ampunilah, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka fa idza azamta, jika engkau sudah bertekad, membulatkan tekadmu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi Rasulullah telah mendidik hatinya untuk menjadi lembut,
Kata Allah, sekiranya engkau keras, maka dia akan lari dari sisimu. Orang-orang Mekah itu, orang-orang Madinah itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Padahal Rasulullah itu berhadapan dengan orang-orang Quraisy jahiliyah, mereka itu menghina Rasulullah. Mereka berbuat kasar kepada Rasulullah. Tetapi Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah. Nah, ini berkat rahmatnya Allah sehingga dia menjadi hati lembut. Jadi siapa yang mendapatkan rahmatnya Allah, maka itu pasti hatinya menjadi lembut. Ibu-ibu semuanya dalam bulan Ramadan ini bisa mengaplikasikan bagaimana kesetiaannya kepada suaminya. Sahur dia masak. Sahur dia masak. Masak apa saja buat suami tercinta. Suami dibangunkan untuk sahur. Kalau dia nanti dibangunkan, lihat makanan itu tidak lembut hatinya. Waduh, ini belum sampai masuk kepada pendidikan jiwa yang dilakukan itu sesuai dengan puasa. Nah, ini rahmatnya Allah itu sangat luas. Sangat-sangat luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas luasnya. Makanya kita bertingkat-tingkat untuk mendapatkannya. Di surah yang biasa dibaca kalau perkawinan itu waja'alna mawaddatan warahmah. Waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Aku menjadikan di antara mereka itu mawaddah dan rahmat. Cinta dan rahmat. Cinta itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Nanti cinta itu bisa teraplikasi atau diwujudkan tentu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Maka keduanya ini tidak bisa terpisahkan kata ini. Kata Allah, waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Aku menjadikan di antara keduanya, suami istri itu dengan cinta dan rahmat. Sehingga mereka itu bisa berkasih sayang, bisa saling memberi, bisa saling menganugerahi, bisa saling berimpak. Itu bukti sebagai rahmat. Nanti rahmat itu diperluas kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada jemaah kita, kepada sahabat-sahabat kita. Ini rahmat itu luas. Makanya dalam surah Al-Imran ayat 8 itu ada doa yang mesti kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau menjadikan hati kami cenderung berpaling setelah engkau memberi petunjuk. Nah, ini dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, anugerahkanlah kami min ladunka, dari sisimu, rahmat. Innaka antal wahhab, engkau adalah sebaik-baik pemberi karunia. Nah, jadi mohonkan kepada Allah rahmat. Rahmat ini kalau kita tahu, maka kita mesti mengejarnya. Karena ini menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Sekiranya rahmat itu ada di sebelah timur, kita pada ke timur. Setelah kita ketahui bahwa rahmat itu ada di barat, kita lari ke barat semua untuk menemukan rahmat itu. Karena rahmat itu jauh lebih baik daripada segala apa yang kita kumpulkan. Sekiranya kita punya harta yang banyak, maka rahmat itu jauh lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Misalnya, orang paling terkaya sepanjang sejarah kemanusiaan, Qarun, maka dia tidak mendapatkan rahmat. Atau Fir'aun yang punya kekuasaan yang kokoh di zamannya, tetapi mereka tidak mendapatkan rahmat. Maka dia menemukan kecelakaan. Ini dia celaka dalam kehidupannya. Itulah rahmat. Dan nanti di yaumil akhir, semua orang saling bertanya-tanya kepada kenalan mereka,
kepada sahabat mereka, kepada orang tua mereka, orang tua kepada anak mereka. Apakah engkau sudah menemukan rahmat? Apakah engkau diberi rahmat? Apakah engkau diberi rahmat? Karena orang mendapatkan rahmat di yaumil akhir itu adalah hamba ini pasti masuk surga. Amaliyah kita tidak bisa menjamin untuk kita masuk surganya Allah. Yang masukkan kita dalam surga itu adalah rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amaliyah kita ini kalau dihitung sangat sedikit dibandingkan dengan karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Yang kedua, bahwa fase kedua adalah maghfirah. Orang-orang yang berpuasa sebaik-baik puasanya itu dengan mendidik jiwanya untuk membersihkan hal-hal yang bersifat batiniah, hatinya, pikirannya, akalnya, jiwanya, nafsunya. Ini semua satu. Namanya itu bermacam-macam. Tapi dia satu saja itu sebenarnya. Dia disebut hati, dia disebut akal, dia disebut juga nafsu, dia disebut juga jiwa. Semua sama sesungguhnya. Semua sama. Nah ini. Kalau ini dididik dalam bulan Ramadan, maka muncullah kecerdasan bagi insaniyah. Muncul kecerdasan kita. Nah ini. Sehingga puasa ini adalah memberikan kecerdasan kepada kita. Itu maghfirah. Maka ujilah dalam diri kita ini. Apakah kita ini sudah mendapatkan maghfirah dari Allah? Kalau sudah mendapatkan itu, maka bertambah-tambahlah. Mohon kepada Allah agar naik lagi ke maghfirah. So, kalau maghfirah ini diberikan kita oleh Allah, maka hati menjadi bersih. Setiap orang kata baginda Rasulullah yang berbuat keburukan, maka hatinya itu dia terkena noda. Bikin lagi, kena lagi noda. Bikin lagi, kena lagi noda. Akhirnya penuh. Tidak melihat kita. Maka Allah berkata dalam surah Al-Hajj itu, bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta. Kalau mata itu ya masih bisa mendengar. Ini orang buta ini. Tapi dia bisa mendengar. Dia berkata orang itu, ini mobil indah banget. Masuk. Mereknya BMW. Oh, merek BMW. Sekali nggak pernah dilihat. Nanya, warna apa itu? Warna putih. Putih seperti apa sih? Nanti kamu lihat. Tetapi dia mendengar. Tapi kalau hati yang buta, maka penglihatannya itu, mata hatinya itu tidak melihat. Apa yang tidak dilihat? Tanda-tanda segala sesuatu. Bahwa ini ayat-ayatnya Allah. Jadi bukti bahwa kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita sudah menjadi pemaaf. Kita sudah menjadi pengampun. Jangan berkata bahwa memaafkan itu sifat lemah. Bukan. Memaafkan itu sifat paling kuat. Hanya manusia, kata Gandhi, hanya manusia yang kuat itu yang bisa memaafkan. Jadi ketika kita bersifat memaafkan, maka itu adalah ciri-ciri dia sudah mendapatkan maghfirah dari Allah. Tapi kalau masih ada kebencian, maka jiwanya itu disimpan satu energi negatif sehingga tidak subur pertumbuhannya. Yang terakhir, bahwa 10 terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Betulkah kita sudah terbebas dari neraka? Mungkin. Alhamdulillah. Kalau puasa kita benar-benar serahkan kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Ciri-cirinya ada. Bahwa kita yang sudah bebas dari neraka. Ada orang datang kepada kita. Pak, tolong bantu saya Pak. Anak saya sakit. Ini neraka dia. Menyusahkan hatinya. Duit kita 200.000 di kantong. Oh ya Pak, ini ada 200.000 ini aja nih. Alhamdulillah. Ini orang sudah terbebas dari api neraka. Tuh. Tapi kalau ada duit kita. Pak, minta duitnya Pak.
anak saya mau bayar sekolahan ini. Waduh, saya juga belum bayar listrik Pak, belum bayar air, belum bayar pajak motor nih. Dapat orang itu. Ini belum bisa dikategorikan bebas dari api nerakanya Allah. Belum. Tidak kuat jiwanya untuk menolong sesama. Jadi melepaskan dari neraka itu artinya melepaskan dari kesulitan-kesulitan manusia yang lain dari di luar diri kita. Ya periksa, mungkin paman kita, uak kita sakit, kasih duitnya. Nah ini berarti orang ini terbebas dari api nerakanya Allah. Nah ini saya kira, perhatikan ketiga hal ini, tiga prinsipnya ini dalam puasa ini untuk kita meluruskan hati kita kepada tiga sifat-sifat ilahiyah ini. Seluruhnya ketiga poin ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ditugaskan itu adalah kehidupan kita di muka bumi ini untuk menyerap sebanyak-banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan puasa kita. Kalau kita masih jauh dari sisi ini, maka bangkitkan, bangunlah jiwa kita untuk sampai kepada tiga ini. Bukan berarti, Pak, rahmatnya kan sudah dari fase pertama. Enggak, itu isyarat dari perjalanan. Tapi kalau kita bisa memperbaiki diri tanggal 11, 12, dapat rahmatnya Allah, insya Allah. Maka itulah baginda Rasulullah berkata, berilah buka puasa orang. Siapa memberi buka puasa kepada orang, maka pahalanya itu seperti orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan. Nah ini, hati-hati. Karena nanti di yaumil akhir itu, ada ayat Allah berkata itu, wujuhu yawma itin khasi'ah. Nanti di hari kemudian itu semua orang merunduk, tidak bisa tegak. Nasibah, amilatun nasibah. Pekerjaanmu di dunia itu sangat payah. Karena dunia doang dikerja. Untuk kebutuhan makanan. Itu aja. Nah ini. Maka Allah berkata, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Nanti masuk ke dalam neraka yang menyala. Sehingga mereka itu malu di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Nah itu. Nanti di sana itu Allah berkata bahwa tuska min ainin aniyah. Minumnya itu air panas. Minumnya. Laisa lahu ta'amun illa min dori. Tidak ada makanannya kecuali duri. Kenapa ini? Karena orang dibiarin haus aja ketika dia hidup di dunia ini. Dibiarin lapar orang nih. Ini orang puasa pada lapar semua nih. Beri makan mereka. Tetangga kita. Di sebelah rumah kita. Insya Allah. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini sampai Rasulullah berkata, walau bisirbin minal ma. Hanya segelas air saja. Tapi kalau kita kasih tetangga kita aqua, gelasan. Waduh. Karena dia paham hadis ini. Jadi saya kira ini yang bisa sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir itu kita adalah bahagian dari wujuhun na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Yakni pada hari itu ada orang itu dalam kenikmatan. Masya Allah. Tidak susah-susah lagi kita. Tidak haus-haus. Tidak lapar-lapar lagi kita. Karena kita sudah puasa dan menutupi haus dan laparnya orang lain. Saya kira itu cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Dan ketahuilah bahwa kita ini berpuasa semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Saya kira kemarin sudah saya bahas bahwa ya, membalas apa? Membalas dengan dirinya Allah. Pertemuan dengan Allah. Cukup sekian. Fattakullah mastaqtum. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.